Hai, balik lagi dalam acara Try It bersama gue pastinya Putri Andriana, hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Gimana nih semuanya kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan bahagia dan juga sehat ya. Seperti biasa, di depan gue udah banyak makanan yang bakal kita review hari ini, tapi kayaknya sih nggak perlu dijelasin detail ya. Ini sih harusnya udah banyak yang tahu, tapi mungkin ada sih beberapa yang jarang nih, kayaknya kelihatan jarang dicobain sama teman-teman. Tapi tenang aja, hari ini gue bakal kupas tuntas nih satu-satu, yang pastinya kita mau bahas soal makanan-makanan dari Betawi atau ini tuh adalah khas dari Jakarta. Jadi kalau kalian yang tinggal di Jakarta, ini pasti kalau mau dapetin makanan ini nih gampang banget. Tapi pastinya biasanya sih setiap orang yang jual pasti rasanya tuh beda. Meskipun misalnya sama-sama menunya kerak telur nih, tapi kalau yang jual A sama yang jual B tuh biasanya pasti ada beda-beda rasanya. Nah, karena kebetulan ini nih di depan gue udah ada berapa makanan ya? 1, 2, 3, 4. Udah ada 4. Dan satu lagi ada minuman khas Betawi. Ada bir peletok di sini. Hayo, siapa di sini yang orang Betawi atau yang udah tinggal? Oh, orang Betawi ya? Udah pernah minum bir peletok? Belum tuh kan. Ngaku doang orang Betawi ya. No. Nih, tapi emang sih sama sih, gue juga udah tinggal di Betawi kan ya. Di Jakarta dari lahir, tapi belum pernah nyobain bir peletok nih. Soalnya kayaknya jarang juga yang ngeliat. Nah, yang pertama ini di depan gue udah ada nasi uduk. Nah, nasi uduk ini kayaknya nih sarapan semua anak di Jakarta deh kayaknya. Mau sekolah kayak mau apa, biasanya sarapannya dikasihnya nasi uduk. Biasanya 5 meter sekali nih kalau di Jakarta ada aja tukang nasi uduk. Nah, nasi uduk ini di depan gue biasanya isinya tuh ada tempe orek sama bihun, itu biasanya yang basic, yang dasar. Terus kerupuk, harganya tuh kayaknya goceng. Dapat gak sih goceng nasi uduk? Dapat ya, biasanya goceng, tapi biasanya isinya cuma tempe orek sama bihun. Kalau nambah telur nambah 3.000. Nah kan, atau nambah tahu tempe nambah lagi. Nah, kalau di depan gue lengkap banget nih, ada ayam goreng sama ada jengkol. Tapi buat yang nggak suka jengkol bisa memilih untuk tidak beli jengkol tuh pasti bisa. Nah, emang yang jadi salah satu ciri khas dari nasi uduk itu adalah bawang gorengnya. Itu biasanya bawang gorengnya kayaknya kalau makan nasi uduk nggak pakai bawang goreng tuh kayaknya nggak afdol gitu. Cuma nih kayaknya kurang sambel nih. Kayak kurang sambel, tapi mungkin kita bisa nih pakai sambal ini ya. Kebetulan karena gue nggak suka pedas jadi pas nih nggak pakai sambal. Nah, nasi uduk ini kalau buat yang belum tahu sih kayaknya ya, ini tuh terbuat dari santan. Jadi kalau banyak-banyak, kalau misalnya emang kalian yang nggak boleh makan santan banyak, itu juga jangan makan nasi uduk banyak-banyak. Ini langsung aja kita cobain. Kalau gue sih udah sering tiap pagi, cuman biasanya atau enggak kalau nggak nasi uduk nasi kuning biasanya. Nih langsung aja kita cobain ya. Ya enak sih kayak nasi uduk pada umumnya. Cuman biasanya kalau orang jualan nasi uduk itu tempenya kadang-kadang ada yang tempe basah. Kalau ini tuh termasuk yang tempe kering, ya kan? Biasanya ada tempe basah, terus potongannya beda-beda. Kalau ini kan kayak kecil-kecil terus panjang. Tapi biasanya ada juga yang kayak dadu, ya kan? Terus ini ada cabai-cabainya. Biasanya kalau nasi uduk itu juga ada kecapnya tuh banyak biasanya. Nah ini kita coba bihunnya ya. Soalnya tahu bihun, tahu soun, kayaknya soun deh. Soalnya dia teksturnya lembek. Biasanya kalau bihun kan agak-agak keset gitu. Enak. Nggak kayak nasi uduk pada umumnya sih. Sama, satu lagi yang menjadi ciri khas dari nasi uduk itu adalah dia nasinya nih mencar. Jadi biasanya kalau udah dimasak jadi nasi uduk, dia tuh nasinya nggak akan pulen. Nggak akan pulen atau nggak akan rapet. Jadi dia agak-agak mencar gini tuh. Gampang banget di ininya. Dipisah-pisahinnya tuh gampang banget. Nah itu salah satu ciri khas dari nasi uduk. Kalau ayam gorengnya, kayaknya kalau makan ayam tuh nggak pakai tangan nggak afdol dah. Nggak seru kan? Tapi tenang aja, ini udah cuci tangan. Pokoknya di sini prokesnya udah aman banget. Kita udah tes dan segala macam udah aman. Agak keras ya, say. Nih kalau yang ayamnya dada tuh berserat gini nih, tuh. Kalau ayamnya paha kan dia lebih empuk gitu. Tim dada apa tim paha nih? Tim paha. Oh tim apa? Paha
Paha kan? Oh dada. Enggak, gue suka bingung deh kenapa sih orang suka makan dada, kan dia ini banget, keras. Oh, lemaknya dikit, iya benar-benar ya. Iya benar, tapi kan ada serat. Nah terus kenapa ya orang tuh ayam goreng yang tipe orang yang masak ayam goreng tuh ada dua. Ada yang masih kuning gini, ada yang mateng banget sampai hitam banget. Itu biasanya mama tuh kalau mama masak di rumah tuh sampai hitam gitu, sampai matang. Emang pakai kecap? Enggak, kayak ayam kan ini masih kuning nih. Masih ada bumbu ungkep. Kan ada juga yang goreng sampai matang banget kan. Minyaknya mungkin. Oh minyaknya, dia minyak ini ya, minyak apa bekas pakai gitu ya. Jadi dipakai lagi. Iya benar-benar. Kalau jualan pasti dia pakai minyaknya yang fresh banget. Cuman tetap aja sama-sama enak. Tapi dia tuh bener-bener masih kuning gini loh. Ya kan, masih ada kayak tuh. Itu asli dari bumbu. Dia itu mau diungkep. Diungkep, jadi dia memang gorengnya tuh kayak sengaja nggak matang-matang banget gitu. Nah kalau jengkol, sebenarnya gue belum pernah nyobain jengkol. Wah enak. Enak ya? Enak. Kita cobain aja kali ya. Tadinya nggak pengen nyobain sih, tapi boleh deh kita cobain. Coba dong. Rasanya kayak apa sih? Ini dulu dong. Spoiler sebelum. Takutnya shock nih gue nih. Kayak kentang. Ya. Oh kentang. Semodel kentang, tapi dia lebih apa ya? Lebih keras, Oh. lebih khasnya. Tapi benar katanya habis makan ini agak-agak bau gitu. Nah itu sih. Enggak juga. Oh, itu suges ya. Suges aja sih. Tapi enak. Tapi enak, cobain ya. Cobain dong. Dikit banget aja nih, dikit banget parah. Cobain dong. Tapi bener-bener sih teksturnya dia kayak biasanya ini semur jengkol berarti namanya. Kadang-kadang ada yang dicabain juga kan. Nyobain dikit banget nih. Iya kayak kentang. Iya legit, bener-bener legit. Iya doyan. Kok gue jadi doyan ya saya? Tapi bener kayak kentang. Iya. Enak kok. Enak. Nah pokoknya kalau nasi uduk nggak usah dideskripsiin gimana lah kalau misalnya kalian yang belum pernah nyobain, misalnya orang daerah gitu ya. Jakarta itu, di Jakarta nyari nasi uduk gampang banget. Tapi nyarinya jam 6 pagi sampai jam 8. Kalau malam biasanya jarang, kecuali emang dia restoran yang jual nasi uduk. Tapi kalau pagi-pagi tuh nasi uduk banyak banget. Oke, untuk nasi uduk kita selesai. Kita next, cobain yang mana dulu ya. Ini dulu kali ya. Laksa, bener laksa. Sebenarnya tadi pas ngeliat laksa nih, gue mikirnya apa ini soto ayam. Soalnya tampilannya tuh mirip banget. Mirip nih, lihat deh. Kuningnya. Terus biasanya kan kalau soto ayam ada telur juga. Ada perkedel juga. Tuh. Ya kan? Dia kuning. Terus ada empingnya. Kayaknya isinya tuh sama, cuma dia ada ini nih, lontong. Nih ada lontongnya. Nah laksa ini tuh dia kalau soto ayam kan dia dibuatnya nggak pakai santan, biasanya bening. Tapi ada juga sih yang santan. Biasanya kalau soto Betawi kan khasnya emang santan. Nah laksa ini tuh dari santan juga. Tapi kalau soto ayam yang biasanya tuh dia nggak pakai santan, biasanya dia bening. Cuman dia kuningnya dari kunyit gitu. Nah ini kita bongkar dulu ya isinya ada apa aja. Yang pertama ini ada soun. Ini soun benar. Kalau soun tuh dia teksturnya lemes. Nih ada soun. Terus ada ini daun apa ya namanya ya? Daun jeruk deh kayaknya. Entah daun jeruk atau daun salam. Kemangi. Oh iya bener. Iya kemangi. Kemangi ini yang bikin wangi nih. Iya bener. Ini kemangi. Ini kemangi. Terus ada soun, ada toge. Ini yang pertama kelihatan ya. Terus dia nih ini apa ya? Kayaknya bumbunya ya. Nih bumbunya nih. Tuh. Kayak bawang sama kunyit. Apa emang pas beli dipisah bumbunya? Harusnya sih nyatu ya sama kuahnya. Tuh, ya. Terus ada perkedel. Nah, perkedelnya lumayan kecil sih, mungkin buat penghias saja. Terus ada telur juga. Ada telurnya dipotong setengah. Ada emping. Sama ini yang terakhir ada ini lontong. Ini lontong yang nggak ada isinya pastinya, jadi lontong polos gitu aja. Terus ada tahu juga, tahunya dipotong kecil-kecil. Jadi ini kayaknya ini palu gada nih. Apa lu mau di sini ada? Nih,
Ini semuanya ada nih, tahu ada, perkedel ada, semuanya. Ini dijamin kenyang sih. Kita cobain aja langsung ya. Enak. Biasanya tuh kalau laksa tuh, yang gue tau laksa Singapura. Ya kan, laksa kan biasanya laksa Singapura. Betawi. Ini laksanya Betawi. Sebenarnya kayak apa ya? Rasanya tuh kayak campuran soto ayam sama campuran lontong sayur. Lontong sayur ya. Enak, dia ada empingnya juga. Tadi udah bilang ada empingnya. Kayaknya dicampur kecap sih enak harusnya ya. Rasanya gurihnya ada, asinnya ada, sama dominan kunyit. Jadi di lidah tuh bener-bener nempel banget rasa kunyitnya. Tapi santannya dia tuh nggak begitu kental kayak soto Betawi pada umumnya. Dia masih agak-agak bening juga, tapi dia tetap ada santannya. Dan ini nggak tahu ya udah dipakein cabai apa enggak, tapi ini udah lumayan pedas kalau menurut gue. Dan dia unik juga nih kemanginya. Ini kemanginya harus dimakan gitu kali ya? Dimakan ya? Iya, bikin awet muda. Oh gitu. Bikin awet. Kalau gue soalnya biasanya kalau kemangi tuh buat cuci tangan. Kan kalau pecel lele kan, pecel lele atau pecel ayam kan biasanya dapat kemangi. Itu biar tangannya wangi pakai ini. Cuman kita coba makan deh. Enak kok. Pahit. Kayak nggak pahit, tapi kayak makan daun. Tapi Beda enak. sama kayak coelan juga. Kalau buat di coelan tuh bisa buat. Iya, yang bareng sama timun. Iya Ya. sama timun sama kol kan. Ini, nah dan dia ini nggak tahu ya kalau laksa apakah harus soun atau mungkin bisa diganti bihun juga. Kadang-kadang kan orang selera. Ada yang demennya kalau biasanya orang-orang suka soun itu dia nggak suka yang keras. Kalau bihun kan rada-rada keset gitu. Kalau ini kan kalau soun dia teksturnya lembek. Enak banget. Dan dia telurnya itu matang. Telurnya matang. Biasanya kan kalau kayak makanan-makanan ala-ala Jepang atau Korea, itu kan dia telurnya nih dipotong setengah, biasanya setengah matang. Tapi kalau ini telurnya ini full matang. Ya, full matang. Jadi kalau misalnya emang kalian yang suka makanan-makanan kuah, terus suka yang bumbunya tuh tajam. Ini tuh jujur tajam banget. Dia dari kunyitnya. Pedesnya juga dapet, sama ada wangi-wanginya dari kemangi. Nah, ini cocok banget nyobain laksa. Jadi jangan cuma nyobain laksa Singapura aja, tapi laksa Betawi juga ada. Dan setahu gue di daerah-daerah kota-kota lainnya di Indonesia itu juga ada laksa. Mungkin misalnya laksa kota apa gitu ya. Pokoknya setiap daerah tuh biasanya ada, tapi penyajiannya tuh beda-beda. Tapi kalau misalnya kalian suka yang tajam atau kunyit, cocok buat nyobain laksa Betawi. Gitu, dan ini mengenyangkan sekali, nggak usah pakai nasi lagi soalnya udah ada lontongnya nih say, gede banget tuh. Ini ada berapa potong gitu. Ini kayaknya kalau misalnya nggak usah pakai nasi lagi udah cukup kenyang sih. Dan ini berapa ya harganya per porsinya? Laksa? Laksa itu harganya Soalnya lengkap banget nih isinya, kayaknya sih harusnya lebih mahal dari soto biasa. 21, oh 22, wah worth it sih. Itu termasuk murah sih, soalnya bayangan gue mungkin ini hampir 40 karena dia lengkap banget. Perkedelnya ada, telur ada, cuma mungkin dia nggak ada ayamnya. Mungkin dia nggak ada ayamnya, biasanya kan kalau soto tuh pasti ada daging atau ayamnya, kalau ini nggak ada. Nah next, ini ketan. Dia ada kelapanya nih, ketannya ada kelapanya. Dan dia tuh ada dua jenis, ini kan kelapa putih polos gitu. Dia ada juga yang agak-agak merah, jadi bumbunya tuh udah ditambahin cabai. Biasanya cabai sama garam. Jadi pedasnya tuh udah dari ketannya. Nah kalau ini masih polosan. Tuh. Ada juga yang satunya nih, kayaknya ini ada kelapanya biasanya dikasih cabai. Kalau ini polos. Tapi dia juga ada bumbunya. Ini bumbu kacang deh kayaknya. Ini bumbu kacang ya. Bumbu kacang tapi dia diolah lagi. Dia pakai ada sambal, ada cabai maksudnya. Ada cabai terus kayak dipakein bawang-bawangan lagi deh. Jadi bukan yang kacang polosan. Nih kita coba dulu pakai ini deh kayaknya. Ini kalau lebih enak pakai tangan. Enakan pakai tangan? Iya kayaknya nggak afdol ya. Udahlah kita pakai tangan aja. Sosokan banget pakai sendok. Oh ini nih teksturnya ya. Jadi dia ya udah kayak ketan gitu nempel lah. Nah, tapi dia nggak gitu padat. Masih ada kelihatan jarak-jaraknya lah.
masih apa? Oh iya renggang. Ini kita cobain nggak pakai sambal dulu ya. Ini kayak rasanya kayak ketan, kelapanya. Gurih dari kelapa. Kayaknya emang cocokan pakai sambal sih. Coba ya. Numero uno. Iya, biru. Ini enak banget sih. Pakai sambal ini cocok banget. Kayaknya ini kayak sama aja kayak kita makan nasi nggak sih? Kayaknya soalnya kenyang banget, padat. Kayaknya kalau dipakein lauk yang lain juga enak sih. Ya pokoknya rasanya kayak ketan pada umumnya, dipakein kelapa. Cuman memang yang bikin spesial adalah sambalnya ini. Mungkin kalau sambalnya dibikinnya kurang gitu ya, agak-agak kurang, bumbunya kurang. Soalnya dia bukan kacang doang nih, dia beneran ada, kayaknya ada bawang-bawangnya. Jadi rasanya tuh nggak cuman kacang dan pedas aja. Gitu. Ini harganya, nggak tahu nih, kalau dekat rumah gue sih satunya 2.000-an. Ini harusnya murah juga nih harganya. Ini harganya berapa ya kira-kira? Ada yang tahu nggak? Ini ketan. Harus kalau dekat rumah gue cuma 2.000-an udah dapet. Bungkusnya pakai plastik. Ini harusnya sih murah juga. 3,5-an ya, soalnya dia gede. Dia berarti 3,5 satu. Kalau di rumah pakai daun pisang. Oh, kalau gue pakai plastik. Iya ada juga yang pakai daun pisang, benar. Kita pakai daun pisang, lebih berasa. Emang iya? Boleh tuh, nyobain yang pakai daun pisang. Oke, ketan udah. Next kita cobain. Nah, ini adalah apa ya namanya ya? Ininya Betawi lah, bener-bener khasnya Betawi banget. Ini kerak telur. Nah ini tuh sebenarnya orang-orang tuh pada salah ngira. Kenapa dinamainnya kerak telur? Karena katanya dibuatnya tuh dari kerak nasi. Padahal sebenarnya kenapa dinamain kerak telur? Karena cara pembuatannya itu yang dikerok gitu pakai, kan dia buatnya pakai bukan gas kan? Bukan. Pakai bara api. Iya, pakai arang, pakai. Nah ini menu yang ini kayaknya kalau mau nyoba di rumah agak repot nih. Kayaknya udah nggak ada sih orang yang pakai kompor bara api. Biasanya udah kompor gas. Biasanya ini tuh kalau lagi zaman-zamannya Jakarta Fair ya, tuh di sepanjang jalan, tuh semua pedagangnya kerak telur semua. Biasanya kerak telur tuh jualnya pakai ini, pakai pikul, pakai pikulan. Dia masih tradisional banget. Terus bisa request juga sebenarnya kerak telur. Kalau mau agak-agak pedas, mau sedang atau nggak pedas sama sekali itu juga bisa. Biasanya kalau misalnya kalian beli di luar itu kan dia modelnya dibungkus gini nih. Harusnya tuh biasanya dibungkus gini. Nah ini di atasnya itu ada kelapa, ada bawang goreng, terus udah itu doang. Ada kelapa sama bawang goreng juga, doang. Nah ini kayaknya bumbu-bumbu pedasnya tuh dari sini. Nah terus kalau misalnya kerak telurnya tuh kayak gini nih detailnya. Jadi dia memang nasi, ya dicampur sama telur gitu. Sebenarnya kayak dadar nasi sama telur. Tuh ya kan, kita cobain dulu ya. Udah lama juga sih gue gak makan kerak telur. Ya enak, asin, gurih, tapi ternyata gak pedes sama sekali. Gak pedes sama sekali. Ini kalau dimakan pakai apa namanya kelapanya nih. Itu nasi atau ketan? Nasi. Beras nasi bukan beras ketan berarti. Iya beras yang emang buat masak nasi. Soalnya dia misah-misah. Tapi bisa juga kali ya pakai ketan ya kayaknya ya. Iya mungkin buat kalian yang tahu atau ada yang punya resep nggak? Resep sebenarnya banyak sih, cuman siapa tahu punya resep sendiri boleh banget di-share. Siapa tahu teman-teman ada yang mau nyoba bikin di rumah. Biasanya mungkin nggak harus pakai kompor arang doang, tapi kompor biasa juga bisa. Karena gue kurang suka bawang goreng, jadi bawang gorengnya itu nggak gue sentuh. Tapi untuk overall ini enak. Kalau dari gue, ini rate-nya 8/10. Soalnya enak tapi udah pernah nyobain jadi kayak ya udah. Nah, yang terakhir ini yang paling gue tunggu-tunggu. Karena gue nggak pernah nyobain sama sekali. Nih, bir pletok. Tapi memang ini sebenarnya ada sejarahnya loh. Nih, ya, nih bir pletok.
bir peletok. Jadi sejarahnya itu dulu itu orang-orang di waktu zaman Indonesia masih dijajah Belanda, itu kan biasanya kalau orang-orang sana untuk menghangatkan tubuh tuh minumnya wine. Nah, cuman karena orang-orang Betawi ini kan dominannya didominasi sama orang-orang Muslim kan, jadi nggak boleh minum yang mengandung alkohol. Akhirnya mereka berkreasilah sendiri untuk ngebuat bir sendiri. Maka orang-orang Betawi ini namanya bir peletok. Dan kenapa dinamain peletok? Itu sebenarnya ada dua versi. Yang pertama, katanya karena pas orang-orang Belanda buka tutup botolnya tuh bunyinya peletok, makanya dinamanya bir peletok. Tapi ada juga yang kedua, itu saat mereka bikin bir peletok itu mereka kayak ngaduk gitu ya di baskom. Nah itu bunyinya peletok-peletok katanya gitu, makanya dinamanya bir peletok. Tapi memang selain menghangatkan badan, ini juga khasiatnya banyak banget. Tapi kita cobain dulu aja ya. Ini tuh mengandung, di sini sih tulisannya minuman ajib, sehat, rasa nikmat katanya gitu. Jahe ala Betawi. Jadi mungkin memang basicnya tuh dari jahe sih. Cuman di sini komposisinya ada jahe, pala, sereh, cengkeh, kapulaga. Kapulaga tuh kayak gimana sih? Kayak bumbu dapur juga kan ya? Kapulaga. Nah, boleh di searching tuh siapa tahu mau bikin di rumah teman-teman. Ada kayu manis sama secang. Secang tuh apa? Kayak bumbu dapur juga. Kayak daun ya? Oh, kayak kulit kayu. Nah, boleh di searching tuh. Nah, pembuatannya nggak dijelasin sih di sini di mana ya, namanya jualan ya dia ya. Masa dia ngasih tahu resepnya kan nggak juga. Nah, terus selain birnya di sini dia juga ngasih gula. Jadi mungkin manis atau enggaknya itu terserah kita bisa nentuin. Nah, gue sih mau nyobain polosan dulu ya tanpa gula. Nih, tahu deh ini diaduk nggak ya? Ini sih memang penampilannya tuh kayak ini, kayak jahe di jamu-jamu. Coba ya. Nah, bedanya yang bir ini juga tidak memabukkan. Kita cobain nggak pakai gula dulu. Pahit sih, tapi pahitnya bukan pahit yang kayak kehidupan gitu. Pahitnya maksudnya pahit yang emang nggak bumbu dapur nggak pakai gula. Iya belum. Ini emang mau nyoba dulu ceritanya. Mau nyoba original. Nah sekarang kita nyoba yang pakai gula. Nah boleh minjem sendok nggak guys? Cobain ya, gulanya dikit dulu aja dah. Gulanya sih dia ini banget, encer banget. Gulanya gula putih ya guys, bukan gula merah. Tapi jujur ini kayaknya diminum pakai es juga enak deh. Ya kan? Pakai es juga enak. Kita ambil sendoknya dulu. Pakai es enak, terus kalau mau dipanasin juga bisa kan? Anget-anget. Tadi sih tulisan expirednya tuh kayak cuman 3 harian gitu deh dari kita beli. Sekarang ya pokoknya 3 hari dari kita beli. Nah ini coba diaduk. Ini baru enak. Ini enak banget. Kayak minuman jahe beneran. Kayak minuman, udah bener-bener kayak jahe. Yang lainnya sih nggak tahu ya. Di lidah gue nggak gitu berasa. Tapi hangat. Enak-enak. Terus dia juga khasiatnya banyak nih. Kalau di sini ya, khasiatnya tuh bisa mencegah batuk, kembung, flu, masuk angin, meriang, migrain, melancarkan aliran darah, radang sendi, depresi. Ini bisa nih siapa yang depresi? Nih, biasanya perempuan-perempuan ya. Ini bisa nih depresi, mencegah kanker, kadar gula. Ini pokoknya banyak banget khasiatnya. Tapi harusnya sih benar karena biasanya kalau rempah-rempah gini memang buat kesehatan tuh berfungsi banget. Apalagi ini tuh alami banget. Ini kalau di tulisan sini sih memang harusnya nggak ada campuran-campuran kimia gitu ya. Soalnya dari rasanya juga bener-bener udah kayak jahe deh, persis kayak jahe. Cuman kayaknya sih dia ada campuran ini deh, gula merah mungkin ya, mungkin yang bikin warna kayak gini. Tapi nggak gitu manis kalau nggak pakai gula. Kalau pakai gula baru manis. Jadi selera aja sih masing-masing. Nah, sebenarnya makanan Betawi itu banyak banget sih. Apalagi ya, sate itu sate dari Betawi bukan sih? Sate itu dari, bukan Madura ya? Sate itu apa ya Betawi itu apalagi sih? Betawi itu selendang mayang. Oh iya bener, dia
kayak ininya ya apa? Kue-kue manis tuh biasanya. Cincin. Yang suka jual di Senen tuh ya, kue-kue subuh tuh khas Betawi ya. Selendang mayang tuh es kan? Ya. Es. Pakai es bisa langsung. Oh itu enak banget. Tapi kayak udah susah banget gak sih Oh, nyarinya? udah susah. Susah. Zamannya kita kecil masih enak. Masih iya, dia rumahnya di mana? Di Depok dia rumahnya jauh. Jadi Betawi asli tuh ya. Sekarang udah gitu selendang mayang tuh yang kita ini kan, dia motong-motongnya tuh baru pas kita beli pakai sirup. Itu enak banget lagi. Apalagi ya? Apanya? Oh iya, bener. Dia kayak kue lapis kan sebenarnya, kue lapis. Kue lapis basah. Ada lagi nggak apa lagi? Atau teman-teman mau rekomendasi boleh banget loh. Ini kita kan next bakal pasti syuting lagi, maksudnya kita bakal review-review makanan lagi. Kan happy nih kalau misalnya kita review sesuai yang teman-teman mau, atau mungkin bisa komen di YouTube pastinya, bisa juga ke Instagramnya Mata Milenial Indonesia, sama ada Instagramnya Try It ya. Instagramnya Try It juga ada. Nah itu kalian boleh bebas, boleh komen, boleh request. Ini sih kalau dari makanan Betawi ini, yang menurut gue paling enak tuh laksa. Mungkin pertama kali karena gue baru coba juga, tapi ini rasanya enak banget, serius enak banget. Terus kalau nasi semuanya enak, pokoknya nggak ada nggak enak deh makan Indonesia. Sama yang paling unik ini sih bir peletok. Ini kalau mau mesen di mana ya tadi ya? Online juga? Oh online ada juga yang jual. Atau mungkin ini sih Instagram kayaknya juga ada. Jadi nggak usah harus nyari ke toko-toko, tapi tuh sekarang online udah gampang banget nyarinya kayak di e-commerce atau yang makanan-makanan online. Gitu. Jadi sebelum kalian kan pasti kita nih ya anak-anak zaman sekarang nih seringnya makanan-makanan hits ya kan, yang makanan-makanan luar, tapi nggak ada salahnya juga kalau kita coba makanan yang ada di Indonesia. Nah buat kalian yang bingung nih, kira-kira mau makan apa lagi ya nanti ya, misalnya mau sambil ngumpul-ngumpul atau misalnya abis gajian, makanya kalian terus pantengin Try It ya kan di episode-episode selanjutnya hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Bye.